Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera bagi semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jordan Eka Tarian dengan NIM 2315101069 dari kelas C. Pada kesempatan ini saya akan bahas materi dengan judul Security Command Center, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Kadek Yota Hernanda Arianto, Eskom MT PhD. Nah, pada slide yang pertama adalah apa itu Security Command Center? Security Command Center adalah sebuah fasilitas terpusat yang berpotensi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk memantau, mendeteksi, dan menganalisis dan merespon ancaman keamanan cyber secara real-time. SOC berfungsi sebagai pusat monitoring yang memantau seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi secara berkelanjutan, sekaligus berperan sebagai tim respon yang siap menangani insiden keamanan dengan cepat dan teratur. Lebih dari itu, SOC adalah berfungsi sebagai Center of Excellence yang terus mengembangkan kemampuan keamanan organisasi serta berperan sebagai koordinator dan menyelaraskan sebagian tools keamanan dan tim yang terlibat dalam upaya perlindungan aset perusahaan digital. Nah, yang berikutnya adalah komponen utama SOC. Keberhasilan sebuah Security Command Center bergantung pada 3 pilar yang saling berintegrasi. Pilar pertama adalah sumber daya manusia atau people yang terdiri dari SOC analisis level 1 yang bertugas melakukan monitoring training alert awal. SOC analisis level 2 melakukan investigasi mendalam dan analisis malware. SOC manajer yang bertanggung jawab koordinasi dan manajemen operasional serta respon tim yang insiden dan kritikal. Pilar 2 adalah proses yang mencangkup insiden response plan sebagai prosedur standar penanganan insiden. Aktivitas threat hunting untuk mencari proaktif ancaman tersembunyi. Vulnerability management untuk pengelolaan kerentanan sistem serta proses responding yang pelapor dan komunikasi dengan stakeholder. Pilar ketiga adalah teknologi meliputi CM untuk koreksi dan event SOAR. Untuk otomatis respon threat intelligence platform analisis ancaman terkini dan sebagai vulnerability tools untuk investigasi digital yang mendalam. Nah, yang berikutnya adalah fungsi dan manfaat utama. Dari fungsi operasional, Security Command Center menyediakan monitoring keberlanjutan selama 24/7 tanpa henti, memberikan kemampuan deteksi ancaman yang sangat cepat dalam hitungan menit, menyediakan respon insiden yang cepat dan meminimalkan dampak kerugian, serta melakukan analisis mendalam terhadap pola tren ancaman yang berkembang. Sedangkan dari perspektif manfaat bisnis, SOC memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi downtime atau gangguan operasional, membantu organisasi dalam menentukan berbagai regulasi keamanan dan kompleks, meningkatkan efisiensi biaya melalui pencegahan kerugian akibat cyber attack, menjaga kontinuitas operasi bisnis agar tetap berjalan dengan lancar, serta melindungi reputasi pertahanan dari dampak negatif yang dapat timbul akibat insiden ancaman cyber. Investasi dalam SOC pada akhirnya tidak hanya melindungi aset digital, tetapi juga memberikan competitive advantage bagi organisasinya. Nah, yang berikutnya adalah tantangan implementasi. Implementasi Security Command Center menghadapi bahwa berbagai tantangan baik dari sisi teknisi maupun organisasional. Tantangan teknis yang paling umum adalah threat figure, di mana terlalu banyak notifikasi dapat menurunkan aktivitas tim, skill gap, atau kekurangan tenaga ahli cyber security yang qualified dan berpengalaman, kompleksitas dan integritas sebagai security tools yang beragam, serta masalah false positif yang memerlukan optimal terus-menerus dan meningkatkan akurasi deteksi ancaman. Dari sisi organisasional, tantangan utama meliputi budget constraint karena investasi teknologi sumber daya manusia yang signifikan, kebutuhan mendapatkan hubungan yang penuh dan manajemen eksekutif, tantangan challenge manajemen dan mengadaptasi budaya keamanan dan seluruh organisasi, serta membutuhkan akan
pelatihan berkelanjutan untuk mengikuti evaluasi ancaman dan terus berkembang dengan sangat dinamis. Nah, yang berikutnya adalah best protection atau rekomendasi. Untuk mencapai rekomendasi SOC yang sukses, organisasi perlu menerapkan strategi yang dapat terbukti efektif, pendekatan start small, scale up, dan rekomendasikan di mana organisasi memulai dan scope terhadap kemudian mengembangkan secara bertahap seiring dengan kematangan operasional. Prioritas untuk diberikan otomatis untuk bertugas-tugas yang repetitif guna meningkatkan efisiensi. Sementara itu, kultur continuous improvement perlu ditanamkan melalui evaluasi yang perbaikan secara berkala, serta membangun budaya yang kolaboratif yang kuat agar tim dapat bekerja dengan baik. Nah, yang bagian terakhir adalah kesimpulan. Cyber Security Command Center bukan sekadar investasi teknologi, melainkan investasi strategis yang fundamental untuk masa depan organisasi dalam menghadapi landscape yang cyber yang semakin kompleks. Dengan implementasi yang tepat, struktur SOC dapat memungkinkan prosedur keamanan organisasi signifikan, mengurangi risiko cyber attack bersama dampak finansialnya, memberikan visibility yang kompetitif terdapat seluruh landscape keamanan organisasi, serta membangun kepercayaan yang kuat dari stakeholder dan customer. Yang perlu diingatkan adalah bahwa keamanan cyber merupakan sebuah jalan panjang, bukan tujuan akhir dari tercapainya dalam waktu yang singkat. SOC yang efektif membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh organisasi, investasi berkelanjutan, dan teknologi sumber daya manusia, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap ancaman berkembang dan berevolusi. Hanya dengan pendekatan dengan holistik dan berkeseimbangan, organisasi dapat membangun pertahanan cyber yang teguh dan responsif. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.